Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, komentator yang merespon, yang kontra responnya terhadap konten video saya masih saja ngeyel, masih saja berkeras bahwa ketika selesai pemakaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah mengucapkan tasbih dan takbir. Komentator ini masih berkeras bahwa itu adalah dalil dari melaksanakan tahlilan, ritual tahlilan, ya, yang berhubungan dengan kematian. Padahal sobat-sobat, saya sudah katakan kan berbeda, ya. Tasbih itu subhanallah, takbir itu Allahu Akbar, sementara tahlil itu la ilaha illallah. Nah, itu kan berbeda, ya. Nah, lalu sang komentator ini mengatakan, ya, membahas dalil itu harus pakai ilmu. Ya, katanya membahas dalil itu harus pakai ilmu. Apakah saya selama ini tidak pakai ilmu? Ya, jelas, ya, dalil saya jelas. Dan saya katakan juga, ya, memahami dalil harus juga menggunakan akal. Harus dipahami. Bukan hanya ikut-ikutan. Ya, cobalah gunakan logika, gunakan akal pikiran kita. Siapakah yang berani mengatakan bahwa la ilaha illallah sama dengan Allahu Akbar dan subhanallah, bahwa tahlil sama dengan takbir dan tasbih? Ayo, siapa yang berani mengatakan? Pasti tidak ada yang akan berani mengatakan itu sama. Nah, kalau tidak sama, kenapa dijadikan dalil? Ya, sesuatu yang tidak sama. Akhirnya sang komentator ini mengatakan harus diistinbat. Nah, agak singkuh saya, agak kaku ngomongnya. Sobat-sobat, ya maklumlah, ya. Diistimbat bagaimana? Iya kan? Dan tidak perlu sebenarnya ilmu yang tinggi-tinggi, pengetahuan yang banyak untuk melihat sesuatu yang siapapun bisa membedakan. Ya, sangat berbeda antara tahlil, tasbih, dan takbir. Nah, dan buktinya Rasulullah tidak pernah melakukan
tahlilan. Para sahabat juga, istri-istri beliau juga. Dan tidak mungkin kan, ya, para sahabat, istri Nabi Muhammad tidak tahu ya mengenai hadis ketika selesai pemakaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Tapi mereka tidak pernah, bahkan tidak ada satupun riwayat, satupun asar, satupun sunnah yang menginformasikan bahwa ya hadis pemakaman Sa'ad bin Mu'adz ini mereka amalkan dengan melakukan tahlilan ketika ada orang yang meninggal, sobat-sobat. Nah, dan saya bertanya, siapakah yang lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh Nabi? Anda dan kawan-kawan Anda, ya, termasuk ulama Anda atau para sahabat. Para sahabat tidak melakukan. Kenapa Anda melakukan? Berarti Anda akan menganggap diri Anda lebih paham, lebih cerdas, lebih pintar dalam memahami dalil, khususnya hadis Nabi, daripada para sahabat. Yang jelas tidak mungkin ini terjadi. Karena ya, 3 generasi istimewa setelah Rasulullah. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi emas setelah Rasulullah meninggal. Merekalah yang harus kita ikuti. Dan buktinya mereka tidak menjadikan hadis pemakaman Sa'ad bin Mu'adz menjadi ya dalil mereka melakukan tahlilan ketika ada yang meninggal, sobat-sobat. Ya cobalah ya, yang berkeras, yang ngeyel, pahami kembali firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Pahami juga ya sabda Nabi, taraktu fikum amroini lang tadilu abada ma tamasaktum bihima kitabullah wa sunati. Bukankah Nabi sudah mengatakan amalan apa saja, amal ibadah apa saja yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah aku sampaikan. Amalan apa saja, amalan ibadah apa saja yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah kusampaikan. Itu penegasan Nabi. Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Banyak orang cuma sampai di sini, sampai kepada pemimpin. Akhirnya mereka taklid buta. Nah, pahami lanjutan dari firman ini. Maka jika kamu berbeda pendapat, siapapun dia,
Ulama berbeda pendapat, ustadz berbeda pendapat, kiai berbeda pendapat, Gus berbeda pendapat, Habib berbeda pendapat. Apa kata Allah? Faruduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbedaan pendapat itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berhenti kepada ulama, kepada Habib, kepada Gus, kepada Ustadz, dan sebagainya. Tetapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan sunnah Nabi. Tahlilan, baca Al-Fatihah pembuka majelis, berdoa baca Al-Fatihah, ya. Oke, berbeda pendapat. Nah, mari kita kembalikan. Pernahkah Rasulullah berdoa mengawali dengan Al-Fatihah? Pernahkah Rasulullah membuka majelis dengan membaca Al-Fatihah? Yang ada Bismillah, bukan Al-Fatihah. Dan hadis Nabi, kutinggalkan 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti 2 perkara tersebut, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Apa ini kurang jelas? Ya, memang sulit. Ya, kalau kita sudah masuk dalam belenggu amalan bid'ah. Karena ya, setan menampakkan perbuatan yang salah itu menjadi indah di mata yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal seperti itu. Dan komentator yang ngeyel, yang berkeras, ya, menjadikan hadis penguburan Sa'ad bin Mu'adz. Cobalah gunakan akal sehat Anda. Gunakan logika Anda. Keluarlah dari belenggu taklid buta. Mari kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, agar kita tidak tersesat selamanya. Bahkan kata Nabi. Nah, jadi sobat-sobat, demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.